Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab tolak sholat dalam gereja. Pada tahun 637 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan umat Arab Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Saat menduduki Yerusalem, Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi gereja Makam Kudus yang oleh sebagian besar umat Kristen dipercaya sebagai gereja yang dibangun di atas makam Yesus dan Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Saat mengunjungi gereja itu, Khalifah Umar bin Khattab dipandu dan ditemani oleh Patriark Sophronius yang adalah patriark atau uskup tertinggi Yerusalem dan pimpinan tertinggi dari gereja Makam Kudus itu. Uskup Sophronius tergopoh-gopoh menyambut Umar bin Khattab di Yerusalem. Pemimpin gereja Makam Kudus itu terkejut begitu melihat sosok Sayyidina Umar. Pakaiannya amat sederhana, bahkan ada tambal sulam penuh jahitan. Tak seperti yang dibayangkan bahwa orang itu adalah khalifah yang amat disegani karena keberaniannya. Khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad itu memang datang ke Yerusalem tanpa iring-iringan pasukan. Uskup Sophronius semakin takjub lantaran Umar berjalan kaki bersama seekor unta yang justru dinaiki oleh pengawalnya, sama seperti Sophronius. Orang-orang Kristiani yang turut menyaksikan kedatangan Umar itu ikut terperangah. Di depan umatnya itu, Sophronius berucap dengan suara gemetar penuh takdim, "Lihatlah, sungguh ini adalah kesahajaan dan kegetiran yang dikabarkan oleh Daniel, sang nabi ketika ia datang ke tempat ini." Ketika waktu sholat tiba, Uskup Sophronius menawarkan kepada Umar bin Khattab untuk menunaikan sholat di dalam gereja, yaitu di dalam gereja Makam Kudus yang amat disakralkan oleh umat Kristiani itu. Tapi Sayyidina Umar menolak. Bukan tanpa alasan, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Yerusalem dengan berjalan kaki pada tahun 637 Masehi itu. Usai memperoleh kabar bahwa Uskup Sophronius selaku juru kunci gereja Makam Kudus ingin bertemu langsung dengannya, Sayyidina Umar pun langsung mempersiapkan seekor unta untuk berangkat. Sayyidina Umar juga meminta kepada Aslam, yaitu seorang hamba yang telah dimerdekakan, untuk menemani perjalanannya. Lantaran hanya membawa seekor unta, maka Sayyidina Umar dan Aslam menaikinya secara bergantian. Namun saat hendak memasuki kota Yerusalem, Umar mendapat giliran berjalan kaki. Aslam sebenarnya sudah memohon kepada tuannya itu agar menaiki unta dan demi menjaga wibawa sebagai pimpinan besar yang datang untuk mengambil alih kota suci. Namun Sayyidina Umar menolak, karena saat itu giliran Aslam yang naik unta. Sesaat setelah memasuki pintu gerbang kota, penduduk Yerusalem bergegas menyambut dan memberi hormat kepada orang yang duduk di atas unta. Mereka mengira Aslam adalah sang khalifah, sedangkan Umar pengawalnya. Tentu saja, Aslam merasa canggung dan berusaha memberikan penjelasan bahwa ia bukanlah khalifah yang dimaksud. Penjelasan dari Uskup Sophronius membuka tabir bahwa lelaki berbadan kekar, berpakaian sederhana, dan datang dengan berjalan kaki, itulah sang khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota suci itu dari Uskup Sophronius. Sebelumnya, Yerusalem masih berstatus tanah sengketa antara Kekaisaran Bizantium yaitu Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel, Istanbul, dan Kekhalifahan Rasyidin yang berpusat di Mekah. Di kota yang dianggap suci bagi tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam ini, terdapat gereja Makam Kudus. Uskup Sophronius adalah pengampu otoritasnya baik secara agama maupun politik mengawali Kekaisaran Bizantium. Pada November 636 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidillah berhasil mengepung Yerusalem. Pengepungan berlangsung selama 6 bulan sebelum akhirnya Uskup Sophronius angkat tangan. Namun Sophronius hanya bersedia menyerahkan hak atas Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Setelah menyerahkan kunci gerbang Yerusalem kepada Umar bin Khattab, Uskup Sophronius kemudian mengajak khalifah berjuluk Amir al-Mu'minin, yaitu pimpinan orang-orang yang beriman, berkeliling kota dan memasuki komplek gereja Makam Kudus. Tepat siang hari, tibalah waktunya sholat duhur. Uskup Sophronius pun mempersilahkan Umar untuk menunaikan ibadah wajib itu di dalam gereja. Namun Sayyidina Umar menampik dengan halus, bukan terkait hukum boleh atau tidaknya orang Islam menjalankan sholat di tempat ibadah pemeluk agama lain termasuk gereja, namun sedang Umar ternyata punya alasan yang jelas dan tegas perihal ini.
Jika saya mendirikan sholat di dalam gereja ini, saya khawatir orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja ini dan menjadikannya sebagai masjid. Dan demikianlah alasan Sayyidina Umar ketika menolak untuk sholat di dalam gereja ini. Sayyidina Umar menilai gereja Makam Kudus sangat sakral bagi orang-orang Nasrani. Umat Kristiani percaya bahwa disitulah Yesus disalibkan dan dibangkitkan, sehingga tempat itu menjadi tujuan ziarah sejak abad keempat Masehi. Jika salat di dalam gereja itu, pikirnya Umar, ia akan merasa menzalimi umat Kristiani. Itu artinya di masa depan gereja Makam Kudus bisa saja dihancurkan. Kepada Uskup Sopranius, Umar meminta ditunjukkan lokasi runtuhan kuil Sulaiman ataupun kuil Herod. Oleh Sopranius, diantarlah Umar ke tempat yang terletak di seberang gereja Makam Kudus. Setelah membersihkan tempat yang sangat tidak terurus itu, Khalifah Umar menunaikan sholat duhur. Di kawasan ini pula, nantinya berdiri masjid yang diberi nama Masjid Umar, yang dibangun pada tahun 1193 oleh Sultan Al-Afdal atau putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah yang menguasai sebagian Timur Tengah dan Mesir untuk mengenang peristiwa tersebut. Namun ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa lokasi dibangunnya Masjid Umar berbeda dengan tempat di mana Sayyidina Umar bin Khattab menunaikan sholat. Masjid ini terletak di sebelah selatan gereja Makam Suci. Sementara prasasti bekas reruntuhan kuil Herod yang digunakan Umar untuk sholat berada di sebelah timur gereja. Sayyidina Umar bin Khattab memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat pemberani dan tidak segan-segan menghunus pedang untuk menghadapi musuh. Namun di balik sikap kerasnya ternyata tersimpan sifat kelembutan. Hal tersebut terlihat dalam peristiwa bersejarah di Yerusalem pada tahun 637 Masehi itu. Setelah menunaikan sholat di bekas reruntuhan kuil Herod, Umar menyepakati perjanjian dengan Uskup Sopranius. Yerusalem takluk kepada kepemimpinan Islam. Namun Umar berjanji akan menjamin keamanan dan keselamatan warga Yerusalem yang kala itu mayoritasnya Mameluk Kristen. Tak tanggung-tanggung, Sayyidina Umar menjanjikan jaminan keamanan jiwa, raga, bahkan gereja-gereja dan simbol-simbol Kristen lainnya. Warga Yerusalem tidak akan dipaksa meninggalkan agama dan dilindungi hak-haknya. Untuk meminimalisir potensi konflik antara umat beragama yang seperti dikutip dalam sebuah artikel dalam jurnal media dakwah, Umar kemudian membagi wilayah tersebut menjadi 4, yakni untuk orang-orang Armenia serta para pemeluk Kristen, Yahudi, dan Islam. Hasilnya sebagaimana diungkapkan oleh Hugh Kennedy dalam bukunya Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia 2015. Gereja tetap berada di tangan orang Kristen, tidak direbut oleh orang Islam yang kemungkinan akan mengubahnya menjadi masjid, seperti yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar. Umar bin Khattab, khalifah perkasa, berjuluk singa padang pasir itu, sekali lagi ternyata memiliki rasa toleransi yang amat tinggi, bukan saja pada sesama muslim, namun juga terhadap pemeluk agama lain. Sahabat Rasul yang paling pemberani ini pantas disebut sebagai pelindung segala umat, khususnya setelah penaklukan Yerusalem yang merupakan tempat suci bagi pemeluk Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Dan demikianlah sejarah singkat dan sedikit kisah tentang Sayyidina Umar yang terkenal keras, perkasa, namun punya sifat toleransi yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.